Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fadila dari Program Studi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jember. Di sini, saya akan menjelaskan tentang IPO atau Initial Public Offering. Apa sih IPO? IPO adalah proses di mana suatu perusahaan yang sebelumnya bersifat tertutup menawarkan sahamnya kepada publik melalui pasar modal untuk pertama kalinya. Nah, dengan melaksanakan IPO, perusahaan tersebut akan berstatus sebagai perusahaan terbuka atau TBK dan sahamnya dapat diperdagangkan secara bebas di bursa efek. IPO ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas akses pendanaan, meningkatkan transparansi, memperkuat reputasi perusahaan di mata publik maupun investor. Selanjutnya ada tujuan perusahaan melakukan IPO. Jadi terdapat beberapa tujuan utama mengapa perusahaan memutuskan untuk melakukan IPO. Antara lain, yang pertama melakukan penggalangan dana. Jadi, untuk mendukung ekspansi usaha, investasi maupun pelunasan utang, perusahaan akan melakukan IPO. Yang kedua, untuk meningkatkan visibilitas dan reputasi perusahaan. Status sebagai perusahaan publik akan meningkatkan kepercayaan pasar. Yang ketiga, untuk memberikan likuiditas kepada pemegang saham awal, dan yang terakhir untuk mempermudah akses pendanaan di masa depan, baik melalui penerbitan saham tambahan maupun instrumen pasar modal lainnya. Selanjutnya ada proses IPO. Nah, proses IPO melibatkan sejumlah tahapan penting yang harus dilalui oleh perusahaan. Proses IPO melibatkan sejumlah tahapan penting yang harus dilalui perusahaan. Yang pertama, dari penunjukan underwriter atau penjamin emisi efek, lalu persiapan dokumen dan prospektus termasuk laporan keuangan yang telah diaudit, penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, lalu permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia atau BEI, serta penitipan kolektif ke Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Setelah memperoleh persetujuan tersebut, perusahaan akan melakukan penawaran umum perdana dan pencatatan di saham di bursa. Jadi setiap tahap tersebut memerlukan keterlibatan berbagai pihak profesional seperti auditor, konsultan hukum, dan penilaian independen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan resiko IPO. Untuk keuntungannya, IPO ini dapat menambah modal untuk kegiatan operasional perusahaan dan ekspansi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan profil perusahaan di mata investor, peningkatan likuiditas saham, valuasi pasar yang lebih tinggi. Untuk resikonya, ada biaya yang tinggi dalam proses penawaran umum, kewajiban keterbukaan informasi yang dapat menjadi tantangan bagi perusahaan, dan tekanan dari pasar, serta pemegang saham baru. Dan volatilitas harga saham di pasar sekunder juga mempengaruhi resiko dari IPO sendiri. Materi selanjutnya ada persyaratan dan regulasi IPO. Agar dapat melaksanakan IPO, perusahaan ini harus memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan oleh OJK dan BEI. Beberapa persyaratannya meliputi usia dan aktiva bersih perusahaan, jumlah saham yang ditawarkan, harga saham per lembar, jumlah pemegang saham publik, dan laporan keuangan yang telah diaudit secara wajar. Selain itu, proses IPO juga harus mengikuti regulasi seperti yang tertuang dalam POJK nomor 7 tahun 2017 tentang dokumen pernyataan pendaftaran dan POJK nomor 66 tahun 2017 tentang publik profesi penunjang pasar modal. Materi selanjutnya ada penentuan harga saham perdana. Penentuan harga saham perdana merupakan aspek penting dalam IPO, yaitu terdapat dua metode yang umum digunakan. Yang pertama ada metode book building, yaitu harga ditentukan berdasarkan permintaan dari calon investor institusi selama masa pengenalan awal. Yang kedua ada metode fixed price, yaitu harga ditetapkan sebelumnya dan tidak berubah sama penawaran. Yang kedua ada metode fixed price, yang dimana harga ditetapkan sebelumnya tidak akan berubah selama penawaran. Jadi penentuan harga biasanya dilakukan bersama underwriter berdasarkan analisis kondisi keuangan, valuasi pasar, dan permintaan investor. Materi selanjutnya ada peran underwriter dan konsultan hukum.
Jadi, underwriter ini adalah pihak yang membantu perusahaan dalam proses penawaran saham, mulai dari penentuan harga, penyusunan prospektus, hingga pemasaran saham. Mereka juga bertindak sebagai penjamin apabila saham tidak terserap seluruhnya oleh pasar. Sementara itu, konsultan hukum itu bertugas untuk legal due diligence, yaitu pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek hukum perusahaan. Mereka akan memberikan opini hukum yang menjadi bagian dari prospektus. Jadi peran keduanya ini sangat penting untuk memastikan proses IPO berjalan sesuai hukum dan tata kelola yang baik. Selanjutnya ada strategi pemasaran IPO. Dalam rangka memperkenalkan perusahaan kepada calon investor, biasanya dilakukan kegiatan roadshow atau serangkaian presentasi langsung maupun daring. Jadi melalui roadshow ini, perusahaan menjelaskan profil bisnis, kinerja keuangan, proyeksi masa, dan menjawab pertanyaan investor. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan minat investor dan memperbesar kemungkinan keberhasilan penawaran umum. Selanjutnya ada dampak IPO terhadap perusahaan. Setelah IPO, perusahaan mengalami sejumlah perubahan besar, antara lain meningkatnya kewajiban transparansi dan akuntabilitas, adanya perubahan struktur kepemilikan dan pengaruh investor publik, dan tuntutan kinerja keuangan yang lebih tinggi. Meski menantang, hal ini juga berdampak positif bagi perubahan, pertumbuhan, dan efisiensi perusahaan secara jangka panjang. Nah, materi terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus Bukalapak. Sebagai ilustrasi, kita dapat melihat IPO PT Bukalapak.com Tbk yang berlangsung pada tanggal 6 Agustus 2021. IPO ini mencatat sejarah sebagai penawaran hukum perdana terbesar di Bursa Efek Indonesia, dengan dana yang dihimpun mencapai sekitar 21,9 triliun rupiah. Dampak positifnya dari IPO Bukalapak ini adalah Bukalapak memperoleh modal besar untuk mendukung pengembangan UMKM dan teknologi. Namun pasca IPO, harga saham Bukalapak mengalami penurunan yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa kesuksesan IPO ini tidak menjamin keberhasilan jangka panjang tanpa didukung kinerja yang konsisten. Jadi, untuk kesimpulannya, IPO merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan perusahaan. Dengan persiapan yang matang, strategi yang tepat, dan kepatuhan terhadap regulasi, IPO penting untuk menjadi jalan perusahaan untuk tumbuh lebih cepat dan profesional. Namun, penting juga untuk memahami dan mengelola resiko yang muncul. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.